相信永远的相信你。Puji Tuhan, Shalom semua, Kyonghi ya. Buat teman-teman semua, saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah kebetulan untuk melahirkan hidup saudara dan saya. Kita ini dari orang Tionghoa, dari suku Tionghoa. Nah, dan kalau kita lihat bahwa ada banyak mungkin orang berpikir bahwa ketika untuk Imlek kita nggak perlu rayakan. Banyak berpikir bahwa kalau kita sudah jadi Kristen nggak perlu merayakan Imlek. Nah, sebenarnya harus kita pahami bahwa Tuhan itu menempatkan kita tuh dari segala bangsa. Ada yang dari suku Tionghoa, ada yang dari Amerika, ada yang dari Eropa sana, ada yang dari suku Manado, suku Batak. Dan Tuhan tidak pernah merubah yang namanya budaya. Tapi tentu ada hal-hal yang harus kita pahami bahwa Yesus mau menghadirkan hidupnya itu dari semua suku bangsa. Jadi budaya itu tentu yang Tuhan tidak suka itu kalau kita menyembah sesuatu yang namanya buatan tangan manusia. Tapi yang harus yang namanya budaya seperti hari ini, saudara dan saya kita dari suku Tionghoa, tentu yang namanya budaya kita Imlek itu adalah yang saya pahami adalah sebuah ikatan tali persaudaraan antara satu dengan yang lain. Nah, barusan saya ini Imlek di Jakarta, istri anak saya ada di Manado. Jadi saya Imlek itu dengan mama mertua. Nah, untuk Imlek tahun ini saya rugi. Kenapa saya rugi? Karena keluar angpau. Nah, keluar angpau banyak gitu kan, karena ada sepupu-sepupu, anak-anaknya datang, saya nggak terima. Nah, anak saya di Manado, saya cek ada terima hasil nggak? Wah, mereka juga kurang. Jadi balancing untuk tahun ini defisit. Tapi satu hal yang saya lihat begini, kenapa sih kita budaya ini yang saya coba bawa dari nenek moyang kita itu dari Tiongkok itu, mereka coba bawa itu, kita itu ternyata pada waktu Imlek itu kita kumpul keluarga, saling kenal satu dengan yang lain. Bahasa kerennya itu silaturahmi lah ya, kita satu dengan yang lain. Jadi padahal itu namanya yang namanya kita angpau itu cuma sekedar satu tanda saja, bukan nilainya, tapi saling kita yang anak-anak ngasih ke orang tua, tapi ujung-ujung orang tua kita juga ngasih ke anak kita kan. Jadi berputar-putar aja di situ. Saya sering kali kan kalau saya lagi di Manado, saya ketemu sama saudara oma-oma saya, papa saya punya saudara-saudara, kita keliling. Ya saya bawa anak-anak saya dapat angpau, saya kasih lagi ke mereka. Jadi kadang-kadang hitung, impas juga, keluar 5 juta, anak-anak saya 5 juta juga dapat. Nah, kan kurang lebih seperti itu. Tapi nilainya yang saya lihat seperti itu, dan saya coba merenungkan bahwa saya bangga hari ini ketika Tuhan menempatkan kita ini dari suku Tionghoa. Ada banyak hal-hal yang saya lihat itu diambil dari pengajaran-pengajaran Yesus. Contoh, kita ini disuruh menghormati orang tua. Karena kita suku Tionghoa ini sangat menghormati orang tua, orang-orang tua kita. Kemudian yang kedua, dari kita suku Tionghoa itu selalu bicara tentang hidup itu bicara hati. Saya ingat ama saya itu, dia bukan Kristen. Tapi dia tanamkan dalam hidup saya. Dia bilang, Roy, Tuhan itu ada di hati kita. Kalau hatimu gelap, itu tidak ada Tuhan. Jadi dari situ saya lihat, oh ini setelah sekarang saya lihat filosofi daripada kekristenan itu sebenarnya itu ada banyak juga di kalangan kita orang Tionghoa. Hanya yang perlu sedikit kita luruskan, saya suka luruskan kepada saudara-saudara saya, mereka bilang begini, kalau kamu sudah jadi Kristen itu, kamu sudah tidak tahu hormati orang tua. Saya bilang salah. Di ajaran kita di Tuhan Yesus bilang hormati orang tuamu supaya umurmu panjang. Loh, mereka bilang begini, emang ada? Saya bilang ada. Alkitab itu menuliskan hormati orang tua kita. Oh, soalnya banyak orang-orang Kristen kalau sudah jadi Kristen itu udah nggak menghormati orang tua. Nah, saya bilang begini, ya yang saya lihat biasa kalau saya satu hari sebelum Sincia itu kan, itu kita ada sembayangan leluhur. Itu kita sembayangan semua.
Nah, saya suka mampir, saya suka datang gitulah, sembahyang leluhur semua. Nah, saya ngomong sama mereka, ini kalau di kita itu menghormati orang tua, merawat orang tua tuh lagi hidup. Kalau sudah meninggal mau kasih makan kepala babi, mau kasih makan sengle itu rusuk babi, ya sudah nggak ada. Mau taruh hisit, pauhi, ya taruh aja supaya mama kita makan, nenek moyang kita makan, ya mereka sudah nggak ada. Sedangkan di waktu hidup kita nggak kasih makan mereka. Nah, di Kristen kita diajarin, dilayanilah orang tua pada waktu masih hidup. Oh, mereka mangut-mangut. Oh iya iya juga. Nah, itu pelan-pelan kita itu kemudian menginjili mereka. Jangan kemudian kita bilang, wah ini dosa, ini sesat. Wah itu salah juga kan. Jadi jangan terlalu ekstrim seperti itu. Pelan-pelan coba kita rubah pandangan mereka itu dengan sebuah filosofi yang Tuhan Yesus bawa itu supaya kita kembali kepada Dia. Nah, saya kemudian ngomong juga kepada mereka, coba perhatikan di kelenteng itu. Karena ada teman kita itu yang mengajarkan agama leluhur. Saya bilang di kelenteng itu kan ada 2 naga itu, kemudian ada bola api di tengah itu kan di kelenteng. Nah, itu sebenarnya itu dulu itu dibawa dari budaya di Israel. Itu bicara tentang malaikat kerubim yang waktu Adam dan Hawa itu diusir dari mana Taman Eden. Itu kalau menurut filosofi orang Chinese itu bicara tentang naga 2 itu bicara tentang malaikat kerubim. Kemudian menjaga itu tentang itu api itu bicara tentang Tien, seperti itu. Nah, saya bilang sebenarnya itu kalau kita pelajari itu dari sana seperti itu. Nah, oleh sebab itu kita juga tidak boleh lupa kemudian bahwa kita ini dari Tuhan tempatkan dari suku Tionghoa, ini budaya ini harus tetap kita bawa. Tapi kalau penyembahan-penyembahan tentu kita harus kembali fokus hanya kepada Yesus, ya kan? Cu Yesu, ya kan? Cu Yesu ayo, Cu Yesu ai nih, ya itu kan kurang lebih seperti itu. Nah, oke. Nah, malam hari ini kita akan coba lihat, saya coba sedikit mengangkat tentang dalam keadaan situasi seperti ini. Karena ada banyak prediksi-prediksi, tadi juga saya berbicara dengan Patrick, memang kemudian ada tadi Ci Amel juga bilang ada mau kenaikan listrik dan sebagainya. Ini memang sekarang resesi dunia ini sudah global ya. Nah, tapi kita nggak usah takut ya. Ada mungkin banyak orang-orang yang berkata bahwa akan terjadi krisis dan sebagainya. Saya juga hubungi teman saya yang di California, di LA sana. Dia berkata bahwa memang ini sekarang sudah nggak karu-karuan nih inflasinya. Tapi kita nggak usah takut ya. Artinya boleh seluruh prediksi orang-orang hebat di dunia itu berkata seperti itu. Tapi kalau kita dengan Tuhan, kita nggak usah takut. Tapi kita juga harus jangan kita lengah. Nah, makanya saya coba angkat ada satu firman Tuhan di dalam ini, ayat ini sudah sering kali kita baca, yaitu Matius 6 ayat 33. Nah, Matius 6 ayat 23 kita coba renungkan pada malam hari ini, pagi hari ini. Ini luar biasa ini, Matius 6 ayat 33 ini saya percaya bahwa saudara pasti tahu semua. Dia berkata begini ya, Matius 6 ayat 33 itu berkata seperti ini. Dikatakan, tetapi dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, saat ini saya coba mengungkapkan tentang di dalam ayat ini ada 2 poin penting ya. Waktu Yesus bicara tentang carilah dahulu kerajaan Allah, saya mau bicara tentang prioritas. Nah, dalam keadaan sulit seperti ini, kita harus tahu bahwa prioritas hidup kita itu harus fokus kepada Yesus. Nah, prioritas hidup kita ini hanya kepada satu nama, yaitu nama Yesus. Jadi kita tidak boleh kemudian mendua hati kita. Jadi Tuhan bilang fokus itu apa? Prioritas kita itu kerajaan Allah dulu. Yaitu kerajaan Allah bicara tentang Yesus sebagai Tuhan. Jadi jikalau hari ini kalau kita prioritas kita kepada Yesus sebagai Tuhan, saya percaya dalam keadaan sulit, pertolongan Tuhan pasti ada. Tidak mungkin tidak. Kemudian yang kedua, waktu dia bicara dengan kebenarannya, yaitu ya bicara tentang fokus kita. Jadi fokus kita hari ini, itu bicara tentang kebenarannya, yaitu bicara tentang perubahan hidup. Kita nggak usah bingung lagi saudara ya. Yaitu dengan memang keadaan sulit, keadaan misalnya bahan-bahan naik, itu kita nggak bisa buat sesuatu itu pun seperti kita kemudian menambah kekhawatiran kita, ketakutan kita.
Tapi kalau dua ini, yaitu bicara carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Makanya saya bicara tentang prioritas dan fokus. Kalau prioritas kita benar-benar kepada satu pribadi yang namanya Yesus, kita nggak usah takut. Saudara, tadi kan sebelum kita mulai ini komsel kita ini, persekutuan kita ini, tadi kan saya dengar ada banyak bencana di mana-mana. Ini di Indonesia juga nih sekarang bencana di mana-mana. Kemarin daerah saya di Manado itu ada 5 korban yang mati. Itu kena longsor, banjir. Saudara, memang keadaan dunia harus seperti ini terjadi. Nah, kita tidak bisa salahkan itu karena manusia tidak mampu mengelola alam. Kita yang sekarang, yang manusia itu karena keserakaan manusia, sehingga alam ini hancur semua. Pohon-pohon ditebang semua, buang sampah sembarangan. Ya, akhirnya ya seperti itu. Tapi yang dari satu hal kita tahu bahwa tidak lama lagi Tuhan akan datang. Makanya dunia ini akan hancur dulu. Tapi kita prioritas kita jangan sampai kita lewat daripada nama Yesus. Ada pengajaran-pengajaran sekarang itu yang banyak membuat kita itu fokus kita kemudian terpecah. Yang kemudian menyatakan Yesus itu bukan Tuhan, kemudian tidak ada Tritunggal lagi. Saudara, jadi jangan sampai. Karena ini penyesatan di akhir zaman ini semakin gila-gilaan. Nah, saya percaya juga teman-teman yang ada di US sana ini, karena itu negara yang sangat bebas, sangat sangat tidak ada pembatas. Saudara harus minta hikmat daripada Roh Kudus. Kemudian yang kedua tadi yang saya bilang itu fokus. Jadi fokus kita kepada perubahan hidup. Nah, perubahan hidup saya percaya kita tentu apa yang kita alami 2022, tentu kita mau di 2023 ini tentu kita lebih maju daripada 2022. Nah, berarti fokus kita yaitu perubahan hidup. Kita nggak usah bingung lagi untuk bingung menambah income kita seperti itu. Tapi yang Tuhan minta itu perubahan hidup. Perubahan hidup makanya saya coba bagi di dalam ada 3 poin. Di dalam kitab Roma 12, kita akan lihat Roma 12. Roma 12 itu ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga ya. Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata begini. Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu Saudara perhatikan ketika Rasul Paulus menuliskan ini, dia bicara tentang poin kita yang pertama adalah bicara tentang mempersembahkan kepada Tuhan, bukan bicara lagi materi loh. Tapi dia bicara tentang mempersembahkan hidup kita. Makanya kalau bicara hidup, itu bicara hati. Kalau hati kita, hidup kita persembahkan kepada Tuhan, saya percaya pasti kita akan mengalami namanya perubahan hidup. Karena namanya hati kita ini yang mengalami pemulihan dari Tuhan. Yang tadi saya katakan bahwa saya punya ama dulu yang bukan Kristen. Dia tidak percaya kepada Yesus. Ama saya dari dulu saya percaya ini ditanamkan dari orang tuanya. Dari turun-temurun, dari leluhur. Orang saya lihat orang dulu selalu bicara tentang hati. Hati nurani. Nah makanya Tuhan itu tidak bicara lagi tentang materi. Nah yang terjadi sekarang kita gereja banyak cuma bicara tentang persembahan perpuluhan, persembahan uang, persembahan sulung dan sebagainya. Gereja lupa kalau kita mempersembahkan hati, mempersembahkan hidup, pasti duit juga ikut, nggak mungkin enggak. Makanya ini penting sekali saudara. Saya baca berita barusan itu di Monterey Park, di LA itu barusan kan terjadi di malam Imlek. Itu seorang yang berumur 72 tahun. Saya lihat itu orang Tionghoa juga. Bayangkan dia boleh nembak itu di pesta dansa. Ada 11 yang korban di Monterey Park. Saya baca berita. Nah ternyata ketika dipelajari kenapa motifnya dia sampai nembak itu. Karena dia sakit hati. Dia nggak diundang. Bayangkan nggak diundang ke mana, ke pesta dansa itu. Sama teman-temannya. Karena sakit hati. Sampai akhirnya dia ambil senjata, dia tembak itu. Ada 11 orang yang meninggal. Akhirnya polisi mengepung dia. Akhirnya dia bunuh diri di dalam mobil. Bayangkan umur 72 tahun. Cuma masalah sakit hati.
Nah, itulah pentingnya Bapak Ibu saya katakan bahwa makanya kekristenan ini bicara hati. Bukan bicara materi. Bukan bicara tentang duit. Tapi bicara hati. Kalau hati kita hari ini benar-benar kita bisa jaga. Makanya tuh Matius di dalam kitab Amsal 4 ayat 23 kita nggak usah buka. Itu seringkali di gereja kita di base itu kalau ibadah penutup itu dekapkanlah kedua tanganmu di dadamu karena jagalah hatimu dengan segala penuh kewaspadaan karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jadi ukuran standar yang Tuhan lihat hari ini dalam hidup saudara dan saya ini hati. Makanya saudara, perubahan hidup itu pertama mulai dari hati. Kalau hati kita jahat, ini bahaya. Nah, hati itu tidak bisa kita lihat. Kadang-kadang istri kita, suami kita nggak tahu hati dia. Anak kita nggak tahu hati dia seperti apa. Tapi Tuhan selalu menyelidiki hati. Makanya hati itu terbuat dari sesuatu itu, buatan hati itu dari firman. Nah, saya mau kesaksian ya. Tahun 2022, tahun kemarin, itu dari awal-awal bulan itu, saya tidak tahu ternyata saya ada gejolak hati. Hati saya itu ternyata banyak tidak puas, banyak ada merasa itu sepertinya tidak dianggap. Tapi saya anggap itu seperti pembenaran diri dalam hidup saya. Tapi itu akhirnya yang saya lihat begini, itulah Tuhan itu, Roh Kudus itu luar biasa. Saya itu di akhir-akhir di tahun 2022 di Desember itu, Roh Kudus seperti mengingatkan begini kepada saya, kamu ini ada masalah hati. Jadi waktu Desember itu saya banyak tenang. Biasa saya tuh kalau sudah mau Desember itu saya banyak merenung apa yang saya sudah alami sepanjang tahun 2020 tahun itu ya. Jadi waktu saya sedang merenung itu Roh Kudus seperti ingatkan begini, kamu ini ada masalah hati. Saya setelah pikir saya renungkan, baru setelah itu mulai terbuka semua. Waduh, di situ saya lihat, saya bilang Tuhan ini cilaka, mesti ada pemberesan. Nah, kuncinya di mana Bapak Ibu Saudara? Waktu saya pemberesan hati, bukan saya cari dokter hati. Saya pergi ke dokter spesialis penyakit dalam, tolong dong perbaiki hati saya. Bukan. Ya kan, ini hati kan bicara tentang liver, Saudara. Bukan ya. Tapi ternyata Roh Kudus ingatkan, waktu saya harus pemberesan hati, saya kembali baca firman. Saya paksa walaupun udah enak, Saudara. Itu orang namanya kalau ada masalah di hati, Saudara lihat pasti keluar bahasanya bahasa yang miring. Itu orang masalah hati itu. Pasti adanya komplain terus. Pasti adanya berkeluh kesah. Itu masalah hati. Itu saya lihat di situ. Nah, karena setelah saya Roh Kudus seperti buka itu, saya diingatkan. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Nah, kuncinya apa? Saya baca firman terus. Baca firman. Walaupun tidak enak, tiap pagi saya baca firman. Tiap malam saya baca firman. Dan luar biasa. Waktu Januari, saya masuk bulan Januari, saya mengalami namanya pemulihan hati. Makanya saya bilang, Tuhan terima kasih. Makanya saudara hari ini kalau ada hati saudara, saya percaya begini, Roh Kudus pasti akan bicara kepada saudara. Akan ingatkan kepada saudara. Nah, kalau saudara dapati seperti itu, saudara semua harus kembali ke firman. Baca firman. Karena hanya firman yang bisa memperbaiki hati kita. Karena hati manusia itu terbuat dari firman. Jadi hanya firman yang bisa, obatnya itu adalah firman. Reparasi dengan firman. Nah, oleh sebab itu kedua kita lihat di dalam Roma 12 ayat yang kedua kita lihat ya. Roma 12 ayat yang kedua. Kita lihat begini, firman Tuhan katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, yang kedua, yang Tuhan minta selalu perubahan karakter. Makanya di gereja kita di base itu, saya seringkali jemaat bilang begini, Pak, bolak-balik karakter sampai kita udah nek dengan karakter. Nah, tapi yang saya coba perhatikan, orang itu akan menyenangi hidup saudara dan saya kalau karakter kita berubah. Dulu kita orang yang egois, kemudian kita menjadi orang yang rendah hati. Dulu kita orang yang temperamental, kita menjadi orang yang sabar. Dulu kita orang yang pelit, kita menjadi orang murah hati. Dulu kita sombong, kita menjadi orang yang rendah hati. Nah, ujung-ujungnya semua itu bicara karakter. Nah, jikalau karakter hidup saudara dan saya tidak mengalami sesuatu yang namanya perubahan, kita tidak mungkin namanya Tuhan akan mempercayakan berkat dalam hidup kita.
yang namanya materi itu. Jadi yang hari ini mungkin kita berdoa, Tuhan berkati aku dengan berkat materi yang berlimpah ruah. Tuhan ingatkan begini, berubah dulu sifatmu. Sama seringkali saya kasih perumpamaan, jikalau hari ini saudara dan saya kita itu mendapatkan dipercayakan Tuhan berkat yang besar. Contoh saya ya, misalnya saya dapat berkat yang besar sepanjang saya sudah umur 50 lebih ini. Dari saya muda saya bisa mengumpul harta yang banyak, berkat-berkat materi yang banyak. Nah, saya punya anak, saya akan lihat anak saya. Saya punya 2 anak, saya akan lihat ini anak-anak 2 ini mana yang karakter bagus. Kalau sifatnya saudara, sifatnya bagus, mereka itu orangnya nggak boros, dia itu suka menolong orang juga, kemudian orangnya rendah hati. Saya percaya apa yang saya dapati sepanjang hidup saya yang saya kumpulkan berkat yang banyak ini, saya akan percayakan kepada anak ini. Tidak mungkin kita lihat, anak kita ini boros, hura-hura. Tidak mungkin berkat yang sudah kita kumpulkan selama ini kita akan percayakan ke dia. Nah, begitu juga dengan Bapa kita di surga. Bapa kita di surga itu bukan tidak akan memberkati kita, bukan pelit memberkati kita. Dia pasti akan memberkati hidup saudara dan saya kalau Bapa kita di surga melihat ada karakter dia di dalam setiap hidup saudara dan saya. Makanya karakter itu penting. Saya percaya saudara kita mungkin saudara yang ada di US sana, saudara sedang mengalami tekanan-tekanan hidup, kadang-kadang mungkin ada rasis di sana yang sedang intimidasi kepada kita orang-orang Asia, tapi kita harus hadapi itu dengan sabar. Tunjukkanlah manusia Kristus dalam hidup kita, sehingga saya percaya kalau kita menunjukkan manusia Kristus dalam hidup saudara dan saya percaya pasti orang akan memberikan berkat juga, menitipkan berkat itu dalam hidup saudara dan saya. Yang ketiga, yang terakhir kita lihat Roma 12 ayat yang ketiga. Roma 12 ayat ketiga berkata seperti ini saudara. Roma 12 ayat 3 berkata, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Yang ketiga, kalau yang pertama bicara hidup kita, hati kita. Yang kedua bicara tentang karakter hidup kita. Yang ketiga yang Tuhan minta di akhir zaman ini di tahun 2023, Tuhan minta kita jangan terlalu bermimpi untuk kita lihat orang yang lebih tinggi dari kita. Artinya Tuhan minta hidup kita ini sederhana. Nah, saya seringkali ingatkan kepada jemaat, mau keadaan susah seperti apapun, tapi kalau pola hidup kita sederhana, mau dalam keadaan susah pun kita tetap aman. Yang bahaya itu kalau pola hidup hedonisme. Kita hidup itu maunya pesta pora, maunya hura-hura, maunya cari barang-barang yang branded, mau cari-cari barang yang mewah. Akhirnya kita menjadi konsumtif. Itu yang membuat akhirnya kita itu jadinya itu hidup sulit. Tapi kalau pola hidup kita sederhana, hidup kita biasa-biasa saja, saya percaya bahwa saudara dan saya itu pasti akan hidup itu melewati masa-masa yang sulit. Nah, ciri khas yang saya lihat, Yesus itu orangnya sederhana. Walaupun dia itu punya dunia ini, dia enggak kemudian menunjukkan kemewahannya. Dia tidak menunjukkan bahwa dia ini hebat, tidak. Dia tetap sederhana. Dia tetap bisa menolong orang. Dan yang paling terakhir, Bapak Ibu Saudara, mari kita di tahun 2023 ini kita tingkatkan hidup dalam perbuatan baik. Jadi tidak mungkin namanya orang percaya kepada Yesus tidak perbuatan baik. Memang kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Tapi karena kita sudah diselamatkan dan kita lihat yang menyelamatkan kita Yesus suka melakukan perbuatan baik, otomatis saudara dan saya pun harus melakukan perbuatan baik. Karena firman Tuhan bilang begini, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang melakukan perbuatan baik itu. Jadi di dalam setiap perbuatan baik, pasti Allah turut di dalamnya. Tapi kalau kita berbuat jahat, tidak mungkin ada Allah di dalamnya. Pasti adanya setan. Nah makanya untuk supaya Allah selalu ada dalam hidup kita, harus hidup dalam perbuatan baik. Ingat, kita orang Tionghoa selalu menonjolkan tentang perbuatan baik.
Memang kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Tapi karena Yesus sudah menunjukkan bahwa kita berbuat baik, jadi saudara dan saya hari ini, sepanjang tahun 2023, kalau bisa kita berbuat baik, lakukanlah perbuatan baik. Bahwa Allah akan turut di dalam perbuatan baik hidup saudara dan saya. The Chinese calendar, each year in the repeating zodiac cycle of 12 years, is represented by an animal. Together, they are known as the 12 Chinese zodiac animals. Every Chinese New Year, Chinese people hold a range of folk cultural activities to celebrate the new year. Shadow puppetry is one of them. Well, the story of Wu Song Fights the Tiger originated from the classical novel Water Margin. The story has been passed down for hundreds of years. As the Year of the Tiger comes to an end, and the Year of the Rabbit draws near, the performance of Wu Song Fights the Tiger begins as usual, but something unexpected occurs. Happy Year of the Rabbit!